Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati mahasiswa Ilmu Politik Universitas Jambi. Saya hormati dosen pengampu mata kuliah Korupsi dan Politik, yaitu Bu Kholila Suci Pratiwi, SIPMA. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami beranggotakan 5 orang. Dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Jody Nusandika dengan NIM H1B1 294. Kemudian kawan saya Miftahul Ahyar Abdillah NIM H1B1 297. Kemudian Hanasa Jida Adisti dengan NIM 1B1 223. Kemudian Tria Amelia dengan NIM H1B1 236. Kemudian Ayuni Rizky Febrianti dengan NIM H1B1 293. Di mana kelompok 4 akan menjelaskan mengenai gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Kemudian pembacaan materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Miftahul Ahyar. Pada Saudara Miftah, saya persilakan memulai presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelum kita masuk kepada instrumen korupsi, adapun pengertian korupsi terlebih dahulu, yakni korupsi adalah salah satu masalah yang dan juga menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan juga menyebabkan macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, dan juga menghambat pembangunan serta meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Lanjut. Terima kasih kepada Saudara Miftah. Kemudian gerakan organisasi internasional akan dijelaskan oleh Saudara Hana. Saudara Hana Sadija, saya persilakan untuk menjelaskan mengenai gerakan organisasi internasional. Baik, beberapa gerakan serta instrumen internasional dan multilateral untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi, diantaranya yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, dengan memberikan pendekatan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat, dan juga pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi baik tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua yakni Bank Dunia. World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Core program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan pelibatan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi dibedakan menjadi dua, yakni pendekatan untuk pendekatan dari atas atau top down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. Corruption is a symptom of a weak state and weak institute, sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan bottom up yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Yang ketiga yaitu OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development. Tujuan dikeluarkannya instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Konvensi ini mengimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum termasuk hukum pidana bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Yang terakhir yakni masyarakat Uni Eropa.
Di negara-negara Uni Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai pada sekitar tahun 1996. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan serta pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, monitoring yang efektif, dan dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif, serta diperlukan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara Ana Sajida yang telah menjelaskan mengenai gerakan organisasi internasional. Kemudian penjelasan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Tria Amelia. Pada Tria Amelia, saya persilakan menjelaskan mengenai gerakan lembaga swadaya internasional. Baik, ada dua gerakan lembaga swadaya internasional. Yang pertama ada Transparansi Internasional. Transparansi Internasional atau TI adalah sebuah organisasi internasional dan pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Setiap tahunnya, TI menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. TI berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada sekitar bulan Mei tahun 1993 melalui inisiatif Peter Agent, seorang mantan direktur regional Bank Dunia atau World Bank. CPI yang dikeluarkan oleh TI disusun dengan memberi nilai atau skor pada negara-negara mengenai tingkat korupsi dengan range nilai antara 1 sampai 10. Nilai 10 adalah nilai yang tertinggi dan terbaik, sedangkan semakin rendah nilainya negara dianggap atau ditempatkan sebagai negara-negara yang tinggi angka korupsinya. Misi utama TI adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. TI tidak secara aktif menginvestigasikan kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional diumumkan pada publik diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap banyak korupsi. Adapun yang kedua ialah TIRI atau Making Integrity Work, sebuah organisasi independen internasional dan pemerintah yang memiliki head office di London, United Kingdom, dan memiliki kantor perwakilan di beberapa negara termasuk Jakarta. Adapun dari misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. TIRI berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembangan jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil, melakukan sharing keahlian dan wawasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan praktis yang diperlukan untuk mengatasi korupsi dan mempromosikan integritas. Adapun fokus dari TIRI ini ialah memfokuskan perhatiannya pada pencarian hubungan sebab akibat antara kemiskinan dan tata pemerintahan yang buruk. Selain di Jakarta, TIRI memiliki kantor perwakilan di Yerusalem dan Ramallah. Juga memiliki pekerja tetap yang berkedudukan di Amman, Bisek, Nairobi, dan Yerevan. Saya kembalikan kepada Jody. Terima kasih kepada saudara Tria Amelia yang telah menjelaskan mengenai gerakan swadaya internasional. Kemudian penjelasan berikutnya akan disampaikan kepada saudara Ayuni Rizky mengenai organisasi internasional. Kepada saudara Ayuni, saya persilakan untuk menjelaskan presentasi. Baik, organisasi internasional yang ikut berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. United Nations Convention Against Corruption merupakan salah satu instrumen penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah ditandatangani oleh 140 lebih negara. Pentandatangan ini dilakukan di Konvensi Internasional pada 31 Oktober 2003 yang diselenggarakan di Merida, Yucatan, dan Meksiko. Beberapa hal yang diatur dalam konvensi ini adalah yang pertama, masalah pencegahan. Menurut konvensi ini, pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat atau swasta. Yang kedua, kriminalisasi.
Kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi termasuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hukuman pidana untuk berbagai tindak pidana korupsi. Perbuatan yang dikriminalisasi tidak terbatas hanya pada tindak pidana penyuapan dan penggelapan dana publik, tetapi juga dalam bidang perdagangan termasuk penyembunyian dan pencucian uang atau money laundering hasil korupsi. Yang ketiga, kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang menandatangani konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara juga diharuskan untuk melakukan langkah-langkah yang akan mendukung penelusuran, penyitaan, dan pembekuan hasil tindak pidana korupsi. Kemudian yang keempat, pengembalian aset-aset hasil korupsi. Convention of Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah sebuah konvensi internasional yang dipelopori OECD. Konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat atau legally binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Ayuni yang telah menjelaskan dengan baik mengenai organisasi internasional. Kemudian slide yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Miftahul Ayar. Kepada Saudara Miftah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Adapun beberapa instrumen hukumnya, yang pertama itu TAP MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan juga bebas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan juga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada kelompok 4 telah menjelaskan poin demi poin mengenai gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Semoga nantinya presentasi kita hari ini dapat dipahami dengan baik oleh kawan-kawan sekalian, juga dapat menambah ilmu pengetahuan dan pembelajaran buat kita semua. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.